Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kita mau menyatukan hati kita untuk kita memenaikan beberapa doa syafaat. So itu mari kita menyatukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Kami mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan. So itu kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Juga Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami saat ini. Bapa di surga, kiranya ada belas kasihan Tuhan, kiranya ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami, tengah-tengah bangsa kami, bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya juga ada pengampunan yang dari Tuhan. Kami percaya sampai saat ini Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Oleh sebab itu juga Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap umat Tuhan dimanapun berada. Sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap iman dari setiap anak-anak-Mu dalam pengharapan semakin kuat, semakin teguh sekalipun di dalam keadaan saat ini. Begitu juga Bapak, kami berdoa kalau saat ini khususnya di Bandung sudah ditetapkan pembatasan skala besar-besaran Tuhan. Kami mau berdoa biar ya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan juga memberikan ketenangan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung ini Tuhan. Ketika pembatasan skala besar-besaran sudah diterapkan di Kota Bandung ini Tuhan, pemerintahannya juga Tuhan kami berdoa, pemerintahan maupun jajarannya juga untuk aparat keamanannya, baik TNI dan Polri, Tuhan juga memberikan pertolongan buat mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan mereka kemampuan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa supaya melalui keputusan ini, kebijakan ini juga dapat mengatasi COVID-19 ini khususnya secara khusus di Kota Bandung ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, sekalipun saat ini Tuhan gereja-gereja dibatasi di dalam ibadahnya, tapi kami mau berdoa biarlah firman Tuhan, biarlah Injil tetap dan terus diberitakan Tuhan. Tuhan menolong memberkati setiap media-media yang dipakai dalam pemberitaan Injil Tuhan. Melalui online, melalui buku, melalui traktat atau apapun. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan urapi. Supaya Injil terus dan tetap diberitakan. Sekalipun dalam keadaan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan ada di jemaat Holis 300. Biarlah ada pertolongan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan buat setiap jemaat yang ada, mulai dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, pemuda, remaja, jemaat umum sampai yang usia lanjut. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi. Bahkan Tuhan berikan ketenangan dan kekuatan ketika saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan setiap doa-doa syafaat kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, begitu juga untuk ibadah saat ini Tuhan. Biarlah melalui ibadah saat ini kami boleh menerima berkat-berkat ilahi yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah, mereka yang melayani saat ini, mereka dalam pengurapan dan berkat Tuhan. Kami rindu melalui ibadah online ini Tuhan. Jemaat boleh dikuatkan, kekuatan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, iman terus diteguhkan senantiasa Tuhan, sekalipun dalam situasi saat ini Tuhan. Firman-Mu dapat terus membangun setiap iman dari setiap jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan
di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah saat ini. Mereka yang melayani saat ini juga Tuhan mengurapi dan memberkati Tuhan. Kami mau bersyukur berterima kasih untuk ibadah saat ini Tuhan. Dan kami mau menyerahkan dalam pimpinan, penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam satu nama yang ajaib, penolong kami, juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur untuk pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghampiri tahta Allah yang kudus. Dialah yang telah melayakan kita. Mari saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan pujian dan kita juga mau menyembah Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampirimu.
Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini juga, mari kita mau bersorak-sorai dan memuliakan namanya. Karena dialah satu-satunya penebus yang telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita boleh bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yes. Thank you Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, betapa besar kasih Allah kepada kita, amin. Dia yang telah memberikan pengharapan, Dia yang telah memberikan keselamatan, serta kasih-Nya kepada kita. Saat ini, dengan apa kita boleh membalas setiap kasih Allah kepada kita? Mari saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk selalu menyembah, untuk selalu bersyukur kepada Dia. Dengan seumur hidup kita mau serahkan kepada-Nya. Haleluya. Yesus, katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam
Bapa yang di surga, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur untuk kembali kami boleh menghampiri Engkau. Kami bersyukur kami boleh memuji-puji Engkau. Kami bersyukur karena ini semua oleh berkat dan kasih karunia Allah. Bapa, biarlah kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, tolong kami, bimbing kami, urapi kami, biar kami beroleh hikmat dan pengertian akan firman-Mu, dan setiap firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, baik jemaat-Mu yang ada di rumah, kiranya juga Engkau memimpin mereka, mengurapi mereka, menambahkan nikmat akal budi pada mereka Tuhan, supaya dapat menerima setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan setiap firman-Mu yang disampaikan sungguh boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, sungguh boleh membentuk kehidupan rohani semakin mengasihi Engkau, semakin setia mengiring Engkau Tuhan. Walaupun di dalam menghadapi kesulitan, kesusahan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menolong kami dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi Bapa, Engkau memberikan hikmat kalbu di Bapa. Engkau juga memakai dia terus boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, supaya setiap firman-Mu yang disampaikan sungguh boleh memberkati kami semua jemaat-Mu Bapa, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu ke-6 kita beribadah masing-masing di rumah. Kiranya saudara tetap sehat-sehat, tetap baik-baik di rumah, dan kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh hadir di tengah kehidupan saudara. Ya, meskipun kita harus beribadah masing-masing di rumah, tapi saudara kiranya tetap dapat beribadah dengan penuh kesungguhan hati, dan saudara juga boleh terus memelihara iman yang daripada Tuhan. Di minggu pertama ini biasanya kita melakukan perjamuan kudus, tetapi minggu sekarang kita perlu menundanya dahulu ya. Tapi janganlah hambatan ini membuat kita melupakan cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengupas satu perikop firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur. Saya ingin berbicara mengenai kebahagiaan ya. Mungkin kebahagiaan ini menjadi satu topik yang kita cari akhir-akhir ini. Kemarin saya sempat mengadakan satu pertemuan virtual dengan grup pemuda. Kemudian kita mulai berdiskusi tentang apakah akhir-akhir ini di tengah kondisi corona covid ini kita kehilangan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian yang menariknya mereka mulai berbicara bahwa kondisi-kondisi ini mereka mulai tidak dapat uang makan yang biasanya bekerja dapat uang makan, kemudian pemasukan berkurang, mereka biasanya bisa pergi nongkrong, bisa pergi jalan-jalan, dan akhirnya semuanya itu harus tertunda. Pekerjaan, kegiatan sehari-hari, hobi, semuanya tidak dapat dilakukan. Dan rasanya kalau kita pikirkan ini cukup mengganggu kebahagiaan kita akhir-akhir ini. Dan hari ini di minggu pagi ini saya ingin kita mengajak untuk memikirkan kembali tentang kebahagiaan. Bukan berarti saudara pura-pura bahagia atau saudara merasa melupakan, tidak menyadari bahwa kondisi sekarang yang mengancam ini kita pikir sudah kita lupakan saja. Bukan saudara, tetapi saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat sisi lain daripada kebahagiaan. Kondisi sekarang yang kita hadapi adalah suatu hal yang nyata, tetapi saya tetap ingin mengajak kita untuk memikirkan kembali tentang kebahagiaan. Ya, saya undang kita untuk membaca satu pasal dari Mazmur ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari ini kita akan coba merenungkan sisi
lain dari kebahagiaan. Kadang kita berpikir bahagia adalah mengenai jalan-jalan, melakukan hobi, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat suatu kebahagiaan yang sejati yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan menjadi bahagia bukanlah sesuatu hal yang duniawi atau sesuatu hal yang salah. Firman Tuhan tuh mengajak kita untuk menjadi seorang yang berbahagia. Bahkan dalam bahasa aslinya, berbahagia ini dikaitkan erat sekali dengan diberkati. Berbahagia atau dikatakan blessed atau diberkati. Dan kita ingin sekali kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati, berbahagia. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan mengenai berbahagia dan diberkati? Kita ingin hidup kita ingin keluarga, kita ingin orang-orang yang kita kasihi, kita ingin bangsa kita, negara kita menjadi bangsa dan negara yang diberkati. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai kebahagiaan atau kehidupan yang diberkati itu? Hal pertama yang saya ingin kita pikirkan bahwa kebahagiaan yang saya akan bahas dalam perikop ini tentu saja pertama bukan mengenai hal yang sekedar materialistis belaka ya saudara. Materialistis berarti mengenai harta benda, mengenai uang, mengenai pencapaian, mengenai jabatan, hal-hal materi yang dapat kita dapatkan. Tentu saja hari ini saya tidak berbicara mengenai materialistis. Jangankan kita gereja ya, orang-orang di luar Tuhan pun menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan sebatas materialistis. Ada istilah mengatakan money can buy happiness, gitu ya. Bahwa uang tidak dapat mendapatkan kebahagiaan. Orang di luar Tuhan pun mengerti bahwa kebahagiaan tidak dapat diukur dengan hal-hal materi. Maka hari ini saya ketika membahas tentang kebahagiaan, hal yang pendahuluan sebelum saudara merenungkan kembali tentang bagian ini, saya tidak akan berbicara mengenai sekedar materialistis. Ya, tapi saya ingin mengajak kita memakai satu kacamata yang baru untuk melihat kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Bukan sekedar bagaimana tips-tips menjadi diberkati atau bahagia, tapi kita juga melihat bagaimana kita sebenarnya adalah orang-orang yang sangat diberkati dan berbahagia di dalam Tuhan. Hal pertama yang saya ajak saudara untuk melihat adalah dari Mazmur 1 ayat 1. Dikatakan di sini, orang yang berbahagia diberkati adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal ini ya saudara, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Ya, ayat 1 ini mengatakan bahwa satu hal yang menjadi kehidupan yang diberkati adalah kita tidak memiliki satu gaya hidup. Ketika berbicara mengenai berjalan, berdiri, dan duduk, itu mengatakan tentang bagaimana suatu gaya hidup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, ataupun duduk, bagaimana satu hal yang dilakukan sehari-hari. Maka hal pertama kehidupan yang diberkati atau berbahagia adalah ketika kita memiliki gaya hidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini adalah orang-orang yang menurut nasihat orang fasik, di mana tidak sesuai dengan kebenaran, di jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh, berarti orang-orang yang menghina kebenaran dan tidak menghargai kebenaran. Saudara, maka kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berkati adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran. Dalam kesimpulannya saudara, bahwa tidak mungkin kita memiliki kehidupan yang diberkati, tidak mungkin kita memiliki kehidupan yang berbahagia jika kita hidup di luar Tuhan, jika kita hidup di luar kebenaran. Saudara, ketika kita berada di karantina ini, bukan karantina ya saudara, maksudnya di rumah, kadang kita menghidupi kehidupan di pekerjaan, sekolah, kampus, bagaimana kita menghidupi kebenaran. Tapi saudara, di akhir-akhir ini ada yang bilang juga saudara, justru di rumah juga ternyata di karantina pun menjadi tantangan kita untuk hidup benar, saudara ya. Ada yang banyak mengatakan justru di rumah, ketika orang di rumah justru terjadi pertikaian-pertikaian. Sampai kemarin dalam diskusi pemuda, kemudian kita berbicara mengenai kehidupan, gimana kita terus bersinggungan dengan orang yang mengenal luar dan dalam. Kemudian seperti besi menajamkan besi, saudara ya. Orang ketemu orang, akhirnya besi menajamkan besi itu. Mungkin terjadi pertikaian, keributan di rumah, di tengah-tengah isolasi, saudara. Bahkan terjadi percikan-percikan api. Dan hal pertama tentang kebahagiaan,
tentang kehidupan diberkati adalah bagaimana kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, seseorang yang dapat hidup benar, seseorang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik tapi hidup benar adalah suatu kehidupan yang saya yakin adalah kehidupan yang ditebus oleh Tuhan. Karena ayat 1 ini berbicara mengenai gaya hidup. Tidak mungkin seseorang yang ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, memiliki gaya hidup yang tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Pasti, mungkin sekali kita jatuh di dalam dosa. Kita masih di dunia ini, kita masih memiliki daging yang lemah, yang kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi dosa bukan lagi menjadi gaya hidup kita. Maka jika kita orang-orang yang sekarang ini dapat menghidupi kebenaran, duduk, berjalan, berdiri, menghidupi kebenaran setiap harinya, meskipun kita bisa jatuh, meskipun kita berjuang, penuh perjuangan, tapi kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Apalagi saudara, kalau saudara membaca Mazmur, ya, keseluruhan pasalnya, banyak sekali di Mazmur itu diperbandingkan antara kehidupan orang yang berkenan, orang benar, dengan orang-orang yang fasik atau orang yang tidak mengenal atau mencintai Allah. Dan jika kita dapat menghidupi kebenaran dalam hidup kita, kita menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Tapi saudara, kadang-kadang kita keliru. Kadang kita melihat bahwa kehidupan di dalam Tuhan bukanlah menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita lupa, saudara. Itulah mengapa Tuhan Yesus ketika mengajar, dia memberikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya mengenai perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang ini tidak sadar bahwa selama ini di rumah dia mendapatkan kebahagiaan yang besar sekali. Tapi ketika dia melihat keluar, dia merasa kehidupan di luar sana yang begitu bebas, kehidupan di luar sana begitu memikat dia, maka dia pun pergi. Tanpa dia sadari, semakin dia pergi mencari kebahagiaan, semakin dia pergi dan terhilang, saudara. Mungkin kadang-kadang kita seperti ini, saudara, sebagai orang yang telah Tuhan tebus, sebagai Tuhan yang telah selamatkan, kadang kita melupakan bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang diberkati tidak mungkin terlepas daripada kehidupan di dalam Tuhan. Inilah prinsip yang saudara perlu kejar, prinsip yang perlu saudara tanamkan di tengah keluarga, di tengah kehidupan kita, di tengah kita menyusun masa depan kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi anak-anak yang kita didik. Kita perlu menanamkan bahwa tidak mungkin ada kehidupan yang diberkati dan bahagia jika kita hidup di luar kebenaran Tuhan. Saudara, tapi tidak disangkali bahwa tentu saja tantangan dan godaan begitu kuat sekali untuk kita hidup lepas daripada kebenaran. Kalau tidak, saudara, tidak mungkin orang-orang ada yang hidup tidak benar, bukan, saudara? Jika hal itu tidak menarik, jika hal itu tidak mengkaburkan pandangan kita, tentu saja tidak ada orang yang mau melakukan hal itu, saudara. Tapi tentu saja hal itu adalah hal yang menarik dan kadang membuat kita lupa bahwa sebenarnya kehidupan yang diberkati dan berbahagia adalah kehidupan yang di dalam Tuhan. Dan kemudian, saudara, hal kedua yang saya mau saudara lihat mengenai kehidupan yang berbahagia, pertama adalah ketika kita boleh hidup benar di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah jika kita menyukai dan merenungkan firman Tuhan di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, hal yang berbahagia yang kedua, yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan, bukan melakukan hobi, bukan dapat melakukan apa yang kita suka, tetapi ternyata kehidupan yang diberkati dan berbahagia adalah ketika kita bisa menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, siang dan malam. Saudara, kalau kita pikirkan ya, orang-orang yang bisa menyukai firman Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang bagi kebanyakan orang adalah hal yang tidak menarik, bukan? Saudara, di social distancing ini, saudara ya, yang katanya kita jarang baca firman Tuhan karena tidak ada waktu. Sekarang social distancing pun mungkin di rumah saudara tetap tidak baca firman Tuhan ya. Karena bagi orang-orang kadang
membaca, merenungkan firman Tuhan adalah hal yang mungkin bukan menjadi prioritas utama karena hal itu kurang menarik. Tapi firman Tuhan ini mengatakan kehidupan yang diberkati atau kehidupan berbahagia adalah ketika kita menyukai firman Tuhan. Dan sama seperti yang tadi, bagaimana seorang dapat hidup benar adalah orang yang diselamatkan, orang-orang yang dapat merenungkan atau mencintai firman Tuhan adalah orang-orang yang pasti juga diselamatkan. Ada satu kerinduan baru dalam hidupnya untuk mencintai, menyukai kebenaran dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ada satu kerinduan untuk supaya hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan, ada satu kerinduan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada dirinya. Dan itu tidak pernah terjadi jika orang itu belum pernah diselamatkan, belum pernah ditebus dan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Seperti dalam Roma 7 ayat 22, meskipun daging kita lemah, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi setiap orang yang Tuhan tebus, maka dikatakan dalam Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di mana bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, firman Tuhan, hukum Allah adalah sesuatu yang berat dan mengekang, tetapi bagi orang yang diselamatkan, itu adalah menjadi kesukaan dan kerinduan. Saudara, kalau berbicara mengenai suka, itu luar biasa, saudara. Kalau saudara punya misalnya anak ya, saudara. Kalau anak saudara udah suka, itu gak akan susah. Banyak orang yang datang kemudian berkata, aduh anak saya kok susah sekali makan ya. Karena gak suka sayur. Tapi kalau anak saudara ya, meskipun dia susah makan, tapi diberikan makanan yang dia suka, wah itu sudah gak susah-susah, saudara. Semangat, ya, nggak usah disuruh pun dia akan makan. Kalau kita sudah menyukai sesuatu, uang pun bisa dikeluarkan, tenaga apapun, waktu gitu ya, kita bisa habis-habisan karena kita menyukai sesuatu. Kalau ada anak remaja, pemuda yang menyukai sesuatu, wah itu udah benar-benar menjadi semangat yang luar biasa sekali. Suka itu adalah hal yang luar biasa dan firman Tuhan mengatakan berbahagialah kita yang suka terhadap firman Tuhan. Yang kita tidak pernah ada paksaan, yang kita ada kerinduan yang dalam. Dan kita akan melakukan apa saja supaya kita dapat merenungkan firman Tuhan. Dan saya yakin jika kehidupan kita seperti ini, kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena tidak semua orang dapat menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang Tuhan tebus saja, yang mereka mulai dicelikan matanya dan mereka dapat melihat keindahan daripada firman Tuhan. Saudara, dalam Mazmur ini dikatakan orang yang berbahagia diberkati adalah mereka yang bukan saja menyukai, tetapi merenungkan. Kalau kita berbicara mengenai merenungkan, saudara, maka merenungkan itu ada satu kedalaman, ada satu keintiman. Ya, kadang kita memiliki program di gereja itu membaca tuntas firman Tuhan. Tetapi mengenai menyukai firman Tuhan, merenungkan, bukan sekedar membaca tuntas, tetapi ada satu kedalaman. Bukan saja kuantiti ya, saudara, jumlah pasal yang kita baca, tetapi apakah ada kualitas perenungan di dalamnya? Apakah kita benar-benar mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kemudian kita benar-benar merenungkan dan kita mengaitkan dengan kehidupan kita? Dan yang namanya merenungkan itu, saudara, bukan sekedar keluar, tetapi ke dalam. Hal yang berbahaya, saudara, bagi orang-orang yang membawakan firman Tuhan, apakah itu guru sekolah minggu, hamba Tuhan, atau pembawa firman lainnya, kadang ketika mereka merenungkan firman Tuhan, mereka merenungkan untuk diberikan kepada orang lain. Atau kita pun menjadi orang yang menyukai firman Tuhan, kita suka sekali belajar, gitu ya, belajar karena wah ini saya belum tahu nih, saya belajar firman Tuhan nih, ada pelajaran baru yang saya dapat dari firman Tuhan. Tetapi kita hanya menyukai belajar, tapi kita lupa merenungkan firman Tuhan itu dan bukan keluar bagi orang lain, tapi buat saya dan bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup saya. Karena itu, saudara, jika Tuhan mengatakan tidak mungkin ada orang yang diberkati dan berbahagia jika kita tidak pernah
merenungkan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita, jika kita sudah ditebus, diselamatkan, dan Tuhan sudah menanamkan hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan, maka hal itu harus dipelihara dan terus dikembangkan dalam hidup kita. Kadang hal-hal luar mengaburkan kita, sehingga kita lupa bahwa firman Tuhan menjadi harta yang berharga dalam kehidupan kita. Saudara, di minggu ke-6 ini kita masuk social distancing, kita harus berada di rumah. Saudara, sudah baca belum firman Tuhan, saudara? Kadang menjadi alasan kita, kemarin-kemarin, kenapa sih nggak baca firman Tuhan ya? Sibuk, capek, saudara. Kegiatan banyak dan lain sebagainya. Sehingga kita mulai memberikan alasan-alasan untuk tidak baca firman Tuhan, merenungkan. Tidak ada waktu teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan merumahkan kita. Seakan-akan wabah ini, pandemi ini membuat kita harus di rumah dan Tuhan merumahkan kita. Dan saya pikir tidak tahu lagi cara apa yang Tuhan dapat lakukan jika hal ini saja tidak membuat kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, pergunakanlah waktu ini. Ya saudara, di rumah saudara mulai membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan merumahkan kita, membuat kita tinggal di rumah akhir-akhir ini supaya kita memiliki lebih banyak waktu dengan Tuhan. Saudara, seberapa sih kita mengingat firman Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana saudara dapat merenungkan kalau saudara tidak pernah membaca? Bagaimana saudara merenungkan kalau saudara mendengar pun saudara tidak mau, saudara? Dalam satu pelajaran, maka kalau kita berbicara mengenai merenungkan, ada berbagai macam tingkatan, saudara, mengenai pembelajaran. Hal yang paling ringan dalam pembelajaran adalah mengenai mengingat, remember, ya, mengingat. Ya, seperti anak SD ketika belajar mereka ngerti nggak ngerti, yang penting mereka harus ingat. Ya, kadang mereka mengingat sesuatu yang mereka pun tidak mengerti apa yang mereka ingat. Tapi ketika mulai beranjak dewasa, mereka mulai disertai dengan pengertian. Ya, mulai understand, dia mulai mengerti. Kemudian semakin dewasa lagi, SMP, SMA, kuliah, mereka mulai tidak hanya understand, tapi mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Mengingat, kemudian dia mengerti, dia aplikasikan, kemudian dapat mengevaluasi apakah yang dia lakukan itu benar. Dan mungkin itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita mengenai merenungkan. Bukan saja mengingat, tetapi mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kuantitas, tetapi kualitas dalam perenungan kita. Di pagi ini saya ingin memberikan satu selingan ya buat saudara ya. Apakah saudara jangankan mengaplikasikan ya, kalau saudara pun nggak ingat bagaimana mengaplikasikan ya saudara, minimal saudara ada ayat-ayat yang diingat dalam kehidupan saudara. Misalnya saudara ya, saudara bisa nggak melanjutkan firman Tuhan yang saya sebutkan ya. Saya mengambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Karena saya percaya firman Tuhan adalah sesuatu yang dapat diaplikasikan dalam hal apapun ya, selalu relevan. Dalam kondisi corona ini saya coba memberikan beberapa ayat yang sebaiknya saudara ingat ya. Apakah saudara sebenarnya ingat ya, punya perbendaharaan terhadap firman Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab titik ya. Saudara tahu nggak kelanjutannya apa? Sebab ia yang memelihara kamu. Dalam Kolose 3 ayat 23 ya, di tengah kondisi orang kerja di rumah, tidak ada atasan dan lain sebagainya, kita perlu mengingat juga Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan, ada yang ingat saudara? Dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dan kemudian ada ayat lagi yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang, yaitu Amsal 6 ayat 9. Dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi? Titik. Saudara tahu kelanjutannya? Ingat?
Dikatakan, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Mungkin ini sangat relevan sekali untuk anak-anak dan pemuda ya, yang biasanya harus kerja dan sekarang kerja di rumah. Dikatakan kemarin juga dalam diskusi pemuda, mereka menjadi kaum rebahan, saudara ya, karena di rumah itu tantangannya besar sekali untuk menjadi tertidur. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Pertama kita perlu mengingat, mengerti, dan kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan dikatakan merenungkan itu siang dan malam. Bukan berarti saudara siang malam terus berjam-jam saudara gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Tentu saja ada baiknya saudara melakukan hal itu. Tetapi merenungkan siang dan malam ini berarti sepanjang kehidupan kita, meskipun kita tidak sedang membaca firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kita ingat, firman Tuhan yang telah kita baca terus berkumandang dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan kita di siang hari ataupun malam hari, kita merenungkan apakah apa yang saya lakukan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kehidupan yang diberkati, saudara. Kehidupan yang menjadikan firman Tuhan perenungan dalam seluruh apa yang dia kerjakan sepanjang hidupnya. Jika saudara mau diberkati, menjadi hidup yang berbahagia, saudara perlu ingat, kehidupan yang berbahagia diberkati adalah ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di ayat yang ketiga ini, maka kita melihat seperti apa sih kehidupan yang berbahagia dan diberkati itu. Ya, di awal saya bilang jangan kita membatasi dengan berkat atau kehidupan yang berbahagia itu sebatas materi. Di ayat yang 3 dikatakan bahwa kehidupan yang diberkati atau berbahagia adalah ketika orang itu menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka hal yang pertama saya ingin saudara lihat kehidupan yang diberkati atau berbahagia adalah ketika kita tampak berbuah, ya. Ketika kita melihat ini orang diberkati berbahagia adalah mereka yang berbuah. Dan ketika kita berbicara mengenai berbuah, berarti simpelnya adalah hidup yang berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan kita menjadi berkat, berdampak bagi orang lain, dan kita pun dapat memuliakan nama Tuhan. Inilah ada kehidupan yang diberkati. Di masa-masa seperti ini, musim-musim seperti ini, yang sulit, saya yakin orang-orang yang di dalam Tuhan, meskipun kondisi-kondisi sulit, mereka tetap dapat berbuah. Pada musimnya, saudara. Kadang musim dalam kehidupan kita tentu saja berbagai macam musim. Ada musim-musim yang sulit, ada musim-musim yang indah, ada musim-musim yang penuh kesedihan, ada musim-musim yang penuh kebahagiaan. Tetapi orang di dalam Tuhan, di musim apapun dalam kehidupannya, dia akan tetap dapat berbuah dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Bukan saja berbuah di saat-saat yang mudah, bukan saja berbuah di saat-saat yang gampang, tapi ketika dia harus mengalami tantangan, rintangan, musim-musim yang sulit seperti sekarang ini, kesulitan yang kita hadapi, orang-orang yang di dalam Tuhan, mereka tetap dapat berbuah sesuai musimnya. Karena kebahagiaan itu, saudara, bukanlah sekedar kondisi. Kita pikir saya bahagia itu kalau kondisinya bahagia. Tapi justru orang yang berbahagia adalah meskipun di tengah kondisi yang sepertinya tidak berbahagia, tapi saudara bisa berbuah, tetap menjadi berkat, tetap berdampak, tetap memuliakan Allah. Itu adalah suatu kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saya harap saudara, kita semua di tengah kondisi seperti ini, kita tetap dapat berbuah, berdampak, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan saudara, dikatakan di sini, ia seperti pohon yang tepi aliran air, saudara, yang selalu segar, yang tidak pernah layu daunnya. Kondisi-kondisi seperti ini yang sulit, saudara, apakah saudara mulai layu, ya? Iman saudara mulai kering, mulai mundur. Saya yakin orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
dan yang kehidupannya mau terus di dalam Tuhan. Ia akan seperti pohon yang terus segar, yang tidak pernah layu. Dia akan terus bertumbuh, dia akan terus segar, dia akan terus berjalan di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, apa yang diperbuatnya akan berhasil. Ya. Siapa saudara yang tidak mau berhasil? Kita semua pasti ingin berhasil, ya saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, kita ingin semuanya berhasil. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan tidak mungkin kita memiliki suatu kehidupan yang berhasil, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang berbahagia jika kita hidup di luar Tuhan, jika kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Keberhasilan tentu saja bukan sekedar diukur secara materi, apa yang kita pakai, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Karena kalau kita ukur dengan materi saja, maka kita melihat begitu banyak orang di luar Tuhan pun yang mereka berhasil dalam standar materi. Tapi keberhasilan yang Tuhan ingin kita melihat di sini adalah ketika kita berhasil menghidupi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang dunia melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, mengutamakan kebenaran adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak berhasil. Tapi Tuhan mengajak kita melihat bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menghidupi dan berhasil menghidupi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana keluarga yang dia bina boleh berkenan di hadapan Tuhan, pekerjaannya berhasil, bukan sekedar pencapaian, tapi bagaimana pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, kehidupan yang bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi kehidupan yang dipakai untuk melayani dengan begitu indahnya. Itu adalah suatu keberhasilan. Saya yakin firman Tuhan, jika kita melakukan prinsip-prinsip yang diajarkan firman Tuhan, pasti berhasil. Ya, tidak mungkin orang tidak berhasil jika mempraktikkan firman Tuhan. Ya, dikatakan setia dalam perkara kecil, jangan malas, melakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Masa orang yang melakukan hal itu tidak berhasil? Tapi firman Tuhan mengajak kita bahwa keberhasilan bukan sekedar pencapaian semata, tapi bagaimana kehidupan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan itu adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati dalam Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, jika saudara berpikir, aku mulai kehilangan kebahagiaan karena begitu banyak tantangan yang aku hadapi. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat sekali lagi bahwa kita di dalam Tuhan akan terus berbahagia dan diberkati jika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh terus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terus segar, terus dapat berdampak, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan firman-Nya kepada kita supaya kehidupan kita dapat diberkati dan berbahagia. Tidak mungkin saudara kita dapat berbahagia diberkati jika kita hidup di luar Tuhan. Dia tidak hanya memberikan firman-Nya kepada kita, tetapi Dia pun memberikan dirinya sendiri kepada kita supaya kita yang berdosa, yang tidak hidup dalam kebenaran, yang tidak mencintai firman Tuhan, Dia selamatkan supaya kita dapat hidup dalam kebenaran dan mencintai firman Tuhan. Mari saudara, di tengah musim kehidupan seperti ini, tantangan yang menimbulkan cemas dan ketakutan, kiranya firman Tuhan dapat kita renungkan dan hadir dalam kehidupan kita siang dan malam, agar hidup kita dapat terus berbahagia di dalam Tuhan dan diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya undang kita semua untuk menyanyikan satu pujian di mana kerinduan kita adalah Tuhan, aku ingin menghidupi kebenaran Tuhan dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan terus mengajar aku supaya aku dapat hidup berbahagia dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, ajar aku Tuhan jalan dalam terang kebenaran-Mu. Berikanku hati yang teguh untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupanku. Kami ingin hidup
di dalam Tuhan, supaya kami hidup berbahagia dan berkati sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh Tuhan, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu, mengasihi firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana mengajarkan kami Tuhan. Kami rindu memiliki kehidupan yang berbahagia dan diberkati dalam Tuhan. Tapi tidak mungkin hal itu terjadi jika kami hidup di luar kebenaran-Mu Tuhan. Jika firman Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kami siang dan malam. Kiranya Tuhan kami rindu Tuhan, kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah dalam musim apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami boleh semakin bertumbuh dalam firman-Mu. Kami percaya setiap orang yang diselamatkan memiliki Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup berjalan, duduk, melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau boleh memberikan kami pengertian sehingga kami boleh melihat keindahan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh hidup seturut rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kiranya Engkau hadir, damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh menyertai kami semua. Kami alaskan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebentar masuk di dalam doa berkat. Kita berharap di dalam kondisi seperti saat-saat ini, kita perlu semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama berpisah di dalam ibadah online ini, mari kita berdoa memohonkan berkat dari Allah Bapa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang tetap masih Tuhan berikan buat kami. Sekalipun kami berjauhan, namun kami juga percaya bahwa Tuhan menyertai kami semuanya. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan yang berlimpah tetap ada di dalam setiap kehidupan kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan di dalam pengembalaan, khususnya di gereja Bethel Tabernacle Holis 300. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus hadir bagi keluarga-keluarga yang saat ini berada tinggal di rumah masing-masing. Hari ini kami memohonkan berkat bagi setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Baik kami sebagai kepala keluarga, baik kami sebagai ibu rumah tangga. Tuhan tolong tambahkan kami hikmat untuk kami dapat mengatur di dalam segala sesuatu yang perlu kami atur. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami di tengah-tengah keluarga kami.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjuangan, berjuang untuk seluruh kehidupan mereka, berjuang untuk mereka mendapatkan hasil untuk menghidupkan keluarga-keluarganya, dan mereka yang sedang beraktivitas, kiranya Tuhan menjagai, melindungi, dan mencukupinya. Saudara-saudara kami yang kesulitan dan kesukaran, kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka boleh tetap bersabar, karena kami percaya pada saatnya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami semuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit maupun penderitaan, kiranya juga Tuhan menolong dan memulihkan, seperti juga Tuhan memulihkan hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam ketakutan dan kegentaran, kiranya roh Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini sedang lemah, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan terus penghiburan kepada mereka yang sedang dalam keadaan duka, dan terus Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan yang limpah di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kebimbangan, dalam kondisi suam-suam Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami agar kami tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk semua seluruh sidang jemaat. Kiranya pada hari ini menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sebentar saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah, kasih sayang dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba alaskan seluruh doa hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.